Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Saya mohon maaf karena 2 hari ini renungan siang tidak dapat tayang. Tapi puji Tuhan, bersyukur karena hari ini dapat tayang kembali. Kita sudah masuk dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Dan kita akan memperhatikan dan membaca ayat 43 sampai 45. Tertulis demikian: apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka hati kita tetap akan terisi, tapi terisi bukan oleh kebenaran, melainkan oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ketidakbenaran, dan keinginan-keinginan dosa yang ditanamkan oleh iblis di dalam kita. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan tentang situasi yang akan terjadi kalau hati seseorang dibiarkan kosong tanpa Tuhan. Tuhan Yesus melepaskan orang-orang dari kerasukan setan. Tapi setiap orang yang kerasukan setan harus mengisi hati dan kehidupannya dengan firman Tuhan. Harus mengisi hidupnya dengan hadirat Tuhan. Percaya kepada Kristus dan mengizinkan Dia hadir dan berkuasa di dalam hati dan kehidupannya, sehingga hati tidak kosong. Sebab kalau hati kosong tanpa Tuhan, maka iblis yang keluar akan masuk lagi, bahkan membawa kawan-kawannya, sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Fenomena kehadiran iblis dalam kehidupan kita, saudara, tidak hanya berwujud dengan gejala kerasukan, tapi seringkali, saudara, kehadiran atau pengaruh iblis dalam hidup kita berwujud kekhawatiran, ketakutan, dan keinginan-keinginan dosa yang berlawanan dengan firman Tuhan. Orang yang membiarkan hatinya, yang mengizinkan hatinya dipenuhi dengan hadirat Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus untuk menguasai, maka di dalam hatinya akan selalu penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Iblis adalah pribadi yang aktif dan ingin menguasai, menghancurkan serta membinasakan kehidupan manusia. Dan kalau iblis melihat hati kita kosong, hati kita tanpa Tuhan, tanpa firman dan kebenarannya, maka iblis melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk masuk dan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengisi hati kita dengan Kristus Yesus, mengundangnya masuk dalam hidup kita? Dan sudahkah kita yang percaya kepadanya mengisi hati kita dengan firman-Nya? Ataukah kita mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan membiarkan hati kita kosong, sehingga terisi dengan hal-hal yang dari dunia, hal-hal yang ditaburkan oleh iblis, benih-benih yang ditaburkan oleh si jahat, sehingga hati pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar? Mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan hadirat Tuhan.
Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk kita melangkah dalam kebenaran dan dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk mengisi hati kami setiap hari dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan bertahta dan menguasai hati pikiran kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, bukan hal-hal yang tidak berkenan. Hati kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, bukan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bukan hal-hal yang tidak berkenan, bukan dosa dan kejahatan, tapi perkara-perkara yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dikuasai Roh Kudus-Mu, dan dipimpin dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.